Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Pria Kanada bernama Kaishu yang berusia 27 tahun ketahuan menyembunyikan benda mencurigakan di celananya yang basah ketika akan melewati perbatasan. Ternyata dia menyembunyikan 51 kura-kura di dalam celananya untuk diselundupkan. Dalam pengadilan, dia mengaku bersalah. Kura-kura itu diikat dengan plester di dalam celananya. Aksi Shu itu rupanya bagian dari upayanya mencoba menyelundupkan lebih dari 1.000 kura-kura. Selama pengadilan terungkap, dia memesan kura-kura itu melalui internet, kemudian membawanya ke Amerika Serikat untuk kemudian mengirimkannya ke Cina. Dia pun terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Jaksa Sarah Woodward mengatakan, Shu sebelumnya sudah biasa menyelundupkan kura-kura senilai 415 juta rupiah, 1,1 miliar rupiah, dan 17,3 miliar rupiah. Shu saat ini masih dalam penahanan. Menurut petugas bernama Ken Adams, setelah mengambil kotak paket, dia bersembunyi di belakang truk, kemudian keluar dengan ada tonjolan mencurigakan di celananya yang basah. Dia tengah berusaha kembali ke Ontario, Kanada, tapi dihentikan oleh otoritas perbatasan yang kemudian menemukan 51 kura-kura terikat plester hingga ke kakinya. Setidaknya 3 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam penembakan massal di pusat belajar disabilitas di San Bernardino, Amerika Serikat. Polisi memburu 3 orang kulit putih yang diduga sebagai pelaku penembakan. Penembakan terjadi di Inland Regional Center, organisasi non-profit untuk disabilitas. Organisasi berumur 44 tahun itu memiliki 670 pegawai dan bekerja sama dengan lebih dari 30.000 orang di San Bernardino dan Riverside. Polisi telah mengidentifikasi identitas salah satu dari 3 tersangka yang terlibat penembakan massal tersebut. Dia adalah lelaki 28 tahun bernama Syed Feru. Sosok pria ini tercatat telah bekerja sebagai pegawai Dinas Kesehatan San Bernardino, termasuk mengelola pusat pelayanan difabel di Inland Regional Center yang menjadi sasaran penembakan. Penyidik Biro Investigasi Federal FBI, David Botwich, mengatakan ada indikasi serangan menewaskan 14 orang dan melukai 17 lainnya itu terkoordinasi dengan baik. Seluruh pelaku memakai senapan AK-47, SR-15, serta memakai penutup kepala. Ketiga pelaku juga mengenakan rompi anti peluru. Kediaman Feru di distrik Redland segera dikepung oleh polisi. 3 pelaku sempat kabur naik mobil van warna hitam, namun berhasil dikejar di jalan bebas hambatan selang 1 jam setelah insiden. Baku tembak terjadi antara aparat dan 3 tersangka di jalanan. 2 pelaku tewas dan 1 lagi ditahan. Insiden di San Bernardino menjadi peristiwa penembakan paling mematikan di Amerika Serikat dalam 3 tahun terakhir. Anda ingin menjadi pemilik sebuah kota tak berpenghuni di Amerika Serikat? Siapkan kocek senilai 250.000 US dollar, setara 3,4 miliar rupiah bila memang Anda berminat. Tawaran ini diajukan pemerintah kota Sweat, negara bagian South Dakota, yang ditinggalkan warganya. Membeli kota seluas 24.000 meter persegi ini artinya mendapatkan lahan kosong berupa ladang jagung, rawa-rawa, serta beberapa rumah yang kabarnya berhantu. Sweat mulai coba dijual oleh agen properti Stacey Montgomery sejak Juni tahun lalu. Di awalnya menawarkan harga kota mati itu di kisaran 399.000 US dollar. Peminat berdatangan dari Cina, Rusia, hingga Australia. Namun ternyata dari ribuan email dan telepon, cuma 3 investor serius yang mau membeli. Transaksi akhirnya gagal karena harga jualnya masih belum cocok.
Kepolisian ibu kota London, Inggris, sedang mengejar kelompok yang sengaja meneror pria dan wanita gendut beberapa pekan terakhir. Kelompok ini bernama Overweight Haters Limited, sering beraksi di jalur kereta bawah tanah. Polisi bergerak setelah muncul banyak laporan dari warga. Mereka resah melihat penumpang kereta yang mengidap obesitas disodori kartu oleh orang-orang yang mencurigakan. Di kartu itu tertulis, kalian tidak sakit atau kelebihan berat badan, karena sudah nasibnya. Kalian sebenarnya jenis manusia rakus. Kami membenci manusia rakus. Tulisan kartu ini juga menghina orang-orang gemuk, menyebut mereka lebih buruk daripada babi. Salah satu penumpang memberi kesaksian di stasiun Oxford. Seorang pria menyodorkan kartu berisi kebencian itu kepada penumpang perempuan berbadan besar. Dia hanya mengucapkan, "Hai gendut, baca ini." Kemudian bergegas turun di stasiun berikutnya setelah si perempuan menangis terseduh-seduh. Otoritas transportasi London berjanji akan menindak kelompok pembenci pengidap obesitas itu. Nomor telepon khusus disediakan untuk melaporkan insiden serupa di masa mendatang. Selama 2 bulan terakhir, peristiwa misterius terjadi di pantai barat laut Jepang. Setidaknya 11 kapal kayu terdampar di beberapa lokasi Fukui dan Ishikawa. Di dalam kapal-kapal itu terdapat 22 jasad sudah membusuk. Kapal berisi jasad itu terdampar berturut-turut. Kejadian paling akhir adalah 22 November lalu ketika polisi menemukan sebuah kapal berisi 6 jenazah di bibir pantai kawasan Fukui. Total ada 34 kapal, baik kosong melompong maupun berisi jasad, terdampar di lepas pantai Jepang. Kondisi jasad begitu mengenaskan karena diperkirakan berminggu-minggu terapung di kapal setelah tewas, sehingga otopsi ataupun penyelidikan sulit dilakukan. Patroli pantai Jepang berjanji akan melacak dari mana dan mengapa penumpang kayu itu tewas mengenaskan. Dari temuan awal, kemungkinan para korban adalah nelayan asal Korea Utara. Ada aksara Hangul di sisi beberapa kapal bertuliskan Tentara Rakyat Korea. Itu adalah nama resmi militer Korut. Teori pertama yang berkembang, mereka nelayan resmi di Korut, tapi terjebak badai sehingga tewas. Arus kemudian membawa mereka ke Laut Jepang. Beberapa tahun terakhir, nelayan dari semenanjung Korea memang sedang rajin berburu cumi-cumi di perairan dekat negeri Sakura. Para nelayan itu berulang kali diusir patroli Laut Jepang karena kedua negara tidak punya perjanjian bidang maritim. Namun teori lain menyatakan mereka adalah warga Korut yang berusaha kabur dari negaranya menyeberang ke Korsel, tapi di tengah jalan terkena musibah. Ini didukung data bahwa kapal berisi jasad ataupun kosong melompong lalu terdampar di Jepang sering terjadi. Pada 2013, otoritas Laut Jepang menemukan 80 kasus kapal kosong atau berisi jasad di tepian pantainya. Berikutnya, tahun lalu, kasus serupa terjadi 65 kali. Seorang polisi di Kolombia jadi sensasi di internet lantaran sebuah rekaman video memperlihatkan dia sedang memperagakan kuda-kuda ala tokoh kartun di film Kung Fu Panda menghadapi pengendara mobil yang marah. Sopir itu sedang berusaha mencegah polisi mengangkut mobilnya setelah dia melanggar peraturan lalu lintas. Si polisi sempat terlihat mendorong-dorong si pengemudi supaya tidak menghalangi pemeriksaan. Sopir muda itu kelihatan tetap berusaha mempertahankan mobilnya supaya tidak diderek. Akhirnya karena kesal, si polisi mengeluarkan kuda-kuda ala tokoh binatang Panda Po di film kartun Kung Fu Panda. "Saya bilang mundur, mundur, diam di sini," ujar polisi itu sambil memperagakan gerakannya. Sebuah hukuman bisa mempermalukan seseorang diterapkan di Brasil. Sasarannya adalah para pengguna akun Facebook yang sering berkomentar rasis. Proyek ini disebut rasis virtual konsekuensi nyata dan merupakan hukuman berupa cuplikan foto dan status pengguna Facebook yang berkomentar rasis ditampilkan di papan iklan pinggir jalan. Sanksi sosial ini diharapkan dapat menjadi kampanye anti-rasisme efektif di negeri Samba itu. Semua komentar yang berbau rasis dari si pengguna sosial media tersebut ditampilkan di papan iklan itu. Sementara baliho yang dipilih lokasinya berada di jalan utama.
Jurema Werneck, pendiri organisasi hak asasi Kriola, lembaga di balik kampanye hukuman ini, mengatakan ide ini muncul usai seorang jurnalis Brazil, Maria Julia Coutinho, menjadi target ratusan komentar rasis. Julia adalah perempuan kulit hitam pertama pembaca perakiraan cuaca di jaringan TV GJ Globo. Ironisnya, komentar itu dilontarkan pada 3 Juli ketika Brazil sedang merayakan kemerdekaannya. Kala itu Brazil berkomitmen akan melawan diskriminasi rasis. Dari data 2010, sebanyak 7,6% warga Brazil diidentifikasi sebagai orang kulit hitam, sementara 43% berasal dari ras campuran. Situasi ini memicu rasisme di negeri bekas jajahan Portugal tersebut. Insiden karena drone kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang bocah yang masih berusia 18 bulan. Bocah malang bernama Oscar Webb tersebut harus kehilangan mata kanannya setelah pesawat tanpa awak itu terbang tak terkendali. Insiden bermula ketika Oscar sedang bermain di halaman rumahnya. Saat itu teman orang tua Oscar, Simon Evans, sedang menerbangkan drone. Keadaan pun aman terkendali karena Evan memang sudah mahir menerbangkan drone menggunakan remote control. Namun ketika ia hendak menurunkannya, perangkat itu tiba-tiba hilang kendali dan berputar-putar tidak jelas. Kemudian baling-baling drone yang ia terbangkan ternyata menyasar ke arah mata kanan Oscar. Oscar pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski dokter sudah berusaha, namun mau tidak mau mereka harus menghilangkan bola mata Oscar yang sudah rusak. Oscar kini hanya bisa melihat menggunakan mata kirinya. Karena kejadian ini, ibu Oscar, Amy Robert, bertekad untuk terus memperingatkan siapa saja menggunakan drone agar menganggap drone adalah alat yang mempunyai risiko serius. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang sangat menyukai wifi gratis. Seorang siswa di Inggris malah bunuh diri karena wifi gratis yang disediakan di sekolahnya. Keputusan mengejutkan itu diambil oleh gadis berusia 15 tahun bernama Jenny Fry karena tidak kuat dengan alergi wifi yang ia derita. Ia pun ditemukan tewas di dekat rumahnya. Sang ibu, Debra, mengatakan jika kini dirinya sedang memperjuangkan kasus yang menimpa putrinya. Ia juga mengatakan jika Jenny kerap mengalami kelelahan ekstrim, sakit kepala, bahkan masalah buang air kecil karena gelombang elektromagnetik. Jenny sendiri sebenarnya sudah mengeluhkan masalah alergi wifi ini sejak tahun 2012 silam. Namun belakangan ini kondisinya semakin parah. Wifi yang terpasang di rumahnya pun akhirnya juga diputus oleh orang tua Jenny. Kendati demikian, wifi yang ada di sekolahnya tidak bisa diputus begitu saja. Sekolah Chipping Norton School bersikeras tak memasang wifi dan akhirnya itu membuat Jenny depresi. Debra mengatakan saat Jenny menjauh dari router wifi, dia langsung merasa baikan. Meski begitu, ia tak bisa terus menghindari dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Ia pun depresi dan akhirnya bunuh diri. Di tahun 1980-an, mobil Ferrari Testarossa adalah ikon dari supercar. Banyak orang rela melakukan apapun demi mendapatkan mobil mewah tersebut, seperti seorang pria asal Prancis ini. Pria yang tak disebutkan namanya itu rela membeli Ferrari Testarossa yang sudah hancur seharga 15.000 euro atau sekitar 218,6 jutaan. Tentu bagi sebagian orang, ini adalah hal yang sia-sia. Namun rupanya pria ini semangat untuk menghidupkan kembali supercar tersebut menjadi sempurna dan bisa kembali melaju. Bahkan ia menamai proyek tersebut sebagai My Red Madness. Proses restorasi Ferrari Testarossa ini terus didokumentasikan sejak awal, bahkan mulai dari diangkut dengan derek gendong dan datang ke garasinya. Perlahan tapi pasti, proses restorasi dilakukan dengan santai dan berlangsung selama 6 tahun. Dan pria ini pun berhasil menjadikan Ferrari Testarossa ringsek seperti barang baru. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.